Halo profesional, berjumpa kembali di channel saya Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training finance for finance, saat ini saya akan sharing yaitu bagaimana pengendalian biaya, nanti hubungannya dalam rangka cost reduction atau cost control, cost reduction. Semoga Anda memahami ini dan bisa menerapkan di perusahaan Anda. Saksikan video ini sampai selesai. Cost control atau pengendalian biaya operasi. Nah, tujuannya apa sih? Nama juga kontrol ya. Jadi mengetahui posisi perusahaan dari waktu ke waktu berkaitan dengan yang telah direncanakan. Jadi mau dianggarkan, ada anggarannya kan gitu ya. Gimana ada waktu-waktu. Jadi mengontrol supaya jangan menyimpang jauh karena ini uang bahaya sekali ya. Jadi fungsi pokoknya apa di sini? Jadi melihat kemajuan usaha harus diamati terus, diukur dan diarahkan dengan baik. Nah, dua aspek yang dalam pengendalian biaya di sini adalah aspek informasi. Jadi tingkat kegiatan nyata, realisasinya kan gitu ya. Kenyataannya apa kan gitu ya. Lalu penyimpangannya, variansnya. Nanti kita akan menggunakan varians analisisnya. Lalu tindakan koreksinya apa nih? Melakukan koreksinya di sini harus diketahui. Nah, itu penting banget ya. Dalam pengendalian biaya di sini tentu ada cost control, juga ada penekanan biaya, cost reduction. Cost control sudah tadi ketahui ya, mencakup usaha untuk menjaga biaya pada tingkat tertentu sesuai dengan budgetnya ya, rencana ya. Sedangkan cost reduction ya tentu jadi gini ya, kegiatan itu adalah untuk menetapkan tingkat biaya yang minimum melalui berbagai cara untuk memperbaiki standar sebagai usaha pengendalian. Jadi standar itu bisa diturunkan terus menurunkan supaya makin baik. Jadi dalam rangka merubah standar. Jadi kerangka sistem jadi pengendalian biaya di sini, berapa banyak yang telah dicapai, kemudian juga berapa baik hasil yang dicapai, kemudian seberapa besar biayanya. Nah, seperti Anda ketahui kan dalam operasi gitu ya, ada sistem kan gitu ya. Jadi di kerangkanya ada input, ada proses, ada output. Nah, itu dikendalikan. Inputnya kan sumber daya kita. Nah, kemudian sudah dianggarkan di sini berapa sumber-sumber yang kita gunakan, keuangan sebagainya. Lalu kemudian juga ada proses-prosesnya dan juga ada outputnya. Nah, di sini ada proses namanya feedback, umpan balik. Dibandingkan antara anggaran dengan kenyataannya, lalu dibandingkan juga hasilnya dengan rencananya atau variannya di sini. Nah, baru kita kendalikan costnya supaya efektif. Analisa penyimpangan, variance analisis ya. Jadi pengendalian sini. Jadi Anda pertama didukung juga terlebih dahulu ya, punya dulu standar. Jadi berapa biaya standar atau sesuai dengan anggaran ya, dengan biaya sesungguhnya. Jadi dibandingkan. Jadi penyimpangannya positif atau negatif. Nah, ini istilah-istilah keuangan sahabat sekalian. Kalau biaya standar lebih besar daripada biaya aktual, maka kategorinya ya standar lebih besar biaya aktual, favorable, positif, menyenangkan ya kan. Biayanya harus keluarnya 1000 tapi kenyataannya hanya 500. Nah, menyenangkan gitu ya. Lalu ada biaya standar kurang dari biaya aktual. Biaya standar, nah ini lebih rendah, jadi biaya aktualnya lebih tinggi. Nah, ini kan negatif, berarti ada cost nambah. Nah, itu dari sini kemudian dianalisis kayak kenapa terjadi penyimpangan. Ya, harusnya butuh raw materialnya hanya 1 kilo. Kok kenyataan bisa jadi di sini kok jadi 2 kilo? Apakah hilang atau apapun dilihat ya. Jadi dilihat kekeliruan-kekeliruan dalam operasinya, aktivitasnya, kekeliruan kadang melaksanakan cara pembeliannya, apakah jadi kesalahan dari operasionalnya, salah mencampur, salah apa, kelebihan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu dilihat juga kondisi pasar atau memang terjadi perubahan dari segi pemasok keuangan. Nah, itu dianalisis. Nah, lalu programnya apa berikutnya untuk mengurangi penyimpangan tersebut. Nah, itu jadi jelas ya. Dibandingkan penyimpangan tersebut, lalu langkah-langkah koreksi penyimpangan dari standar yang diada. Maka disebut analisis penyimpangan suatu varian analisis. Biaya bahan. Nah, penyimpangan biaya bahan biasanya itu kategorinya penyimpangannya yaitu kuantitas dan penyimpangan harga sahabat sekalian ya. Itu dilihat standar seperti apa, kemudian bagaimana ya penggunaannya, lalu harganya seperti apa. Jadi dilihat dari kuantitasnya dan dilihat juga dari harganya. Gampang kan ya perhitungannya. Kali-kali kan dalam bentuknya ingat ya, ujung-ujungnya uang sahabat sekalian ya, dan juga langkah berikutnya. Penyimpangan untuk biaya tenaga kerja langsung di sini biasanya kita melihatnya yaitu variabel standarnya, yaitu dari penyimpangan tarif upahnya,
Kedua, saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lainnya supaya mereka juga memiliki pengetahuan sama dengan Anda dan sama-sama juga sukses. Yaitu efisiensi tenaga kerja, waktu kerjanya, apakah nanti overtime dan seterusnya, ada penyimpangan nggak ya? Makanya penting banget penentuan dari standar mengenai waktu kerja. Jadi ada dua ya, penyimpangan dari tarif upahnya, dan kedua menyangkut efisiensi tenaga kerjanya. Nanti itu ujung-ujungnya semua dalam bentuk uang. Biaya penyimpangan tenaga kerja langsung, biasanya analisisnya penyimpangan tarif ya, terjadi perubahan ketentuan upah gitu ya, dalam waktu tertentu gitu ya, ada lembur. Nah, penyimpangan efisiensi biasanya tenaga kerja kurang terampil, penjadwalan perencanaan yang tidak efektif sehingga timbul waktu menganggur, ada idle time di situ, atau masalah produksi, kalau produksi. Nah, itu betul-betul analisis terkait dengan biaya tenaga kerja langsung, variance analisisnya. Penyimpangan biaya overhead, biaya pabrik di sini biasanya dapat dikatakan menjadi ada penyimpangan anggaran, nah ya, budget variance-nya, yaitu berapa standarnya untuk overhead cost-nya gitu ya, aktualnya jam mesin yang dipakai, atau penyimpangan kapasitas dan kapasitas dari variansinya di sini ya, bagaimana kapasitasnya di sini. Lalu juga penyimpangan dari segi efisiensinya, ini bisa digunakan sahabat sekalian ya untuk menganalisis yang ada. Jadi analisis dari penyimpangan di pabrik atau overhead cost di sini biasanya penyebabnya yaitu penyimpangan anggaran ya, anggaran nggak sesuai. Kedua, penyimpangan jumlah karyawan tetapnya. Ketiga, kerusakan mesin, penyimpangan aktivitas pemeliharaan, harga, penyimpangan kapasitas efisiensi, kerusakan mesin, kondisi pasar lesu, bagian pemasaran kurang gencar penjualannya. Nah, dari sinilah sahabat sekalian, maka setelah Anda tahu mengenai penyimpangan ini, maka dianalisis. Lalu langkah berikutnya adalah bagaimana membuat program untuk cost reduction strateginya. Sahabat sekalian, sekarang jadi Anda sudah paham yang namanya menganalisis ya variance dari cost-nya kan gitu ya. Anda bisa menganalisis dengan baik. Semoga Anda sukses. God bless you.